Om Swastiastu, selamat malam saudara-saudariku terkasih. Dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga sehat selalu. Apa manfaatnya? Apa hasilnya? Apa juga gunanya? Nah, ini apa manfaatnya, apa hasilnya, dan apa gunanya? Kita menghina sesama kita, kita membuli sesama kita, kita menyakiti sesama kita, kita menghabiskan energi untuk menanggapi hal-hal yang tidak penting. Jadi saya sendiri ya, dari sekian banyak bulian paling cuma ada beberapa yang saya tanggapi saja. Sisanya ya saya biarkan saja. Kenapa? Ya karena nggak penting juga. Yang pertama, tidak akan menghasilkan uang. Yang kedua, tidak mendidik. Yang ketiga, saya tidak mau buang-buang energi menanggapi tanggapan orang-orang yang tidak bernilai dan atau tidak memiliki rasa, apalagi hanya baru merasa gitu. Jadi kalau saya sendiri lebih suka diingatkan, dan yang mengingatkan pun harus sudah memahami apa yang ia ingatkan. Orang itu harus tahu dulu bibit bebet bobotnya. Begitu. Dewa Broker, Rahayu Fajro, Om Swastiastu, Rahayu Muali. Ampura dia sambil balas WA nih. Malam Jero, Arta Mardika, selamat malam juga. Jadi begini ya. Kalau menurut saya pribadi, tapi mohon maaf ya kalau saya salah. Bagi saya, orang yang suka membuli, orang yang suka menghina, posisinya bahkan tidak bisa disamakan dengan sampah. Itu menurut saya. Karena kenapa? Karena si pembuli itu kalau didaur ulang tidak berguna. Tapi kalau sampah didaur ulang bisa menjadi berguna gitu. Janti centang cina ya.
Dan bagi saya pribadi, orang yang senang membuli, suka membuli, jika dia ada di sawah, dia hanyalah rumput liar yang tak berguna. Jadi begitu. Kenapa hanya beberapa bulian yang saya tanggapi? Ya, karena saya tidak mungkin melayani orang-orang yang bahkan untuk hidupnya dia sendiri masih bingung, tapi dia ngurus hidup orang lain. Secara ekonomi aja dia masih susah, tapi dia ngurusi orang lain. Dia ingin mengajari seseorang seperti saya yang dari kecil sudah menderita, berproses sampai jadi manajer, berproses sampai sempat jadi dosen, berproses hingga sampai mau menerima tugas menjadi pelayan umat. Jadi lucu saja orang yang belum tahu proses ingin membuli orang yang sudah memiliki jam terbang dan pengalaman hidup yang luas. Nengah Herdiana Raja Wengi Jero Raja Wengi Wali Salam Rahayu. Nyoman Tianyar malam Mbak Jero Rahayu Tianyar Timur hadir. Swastiastu Rahayu. Ernawati Rahayu Mbak Jero sampun kena Bu Jero asung kada sampun. Salam Rahayu di Sumatera Jero Rahayu Muali Made resmi. Intinya begini. Dalam hidup kita ini sebenarnya mau jadi apa? Itu dulu. Mau sekedar menjadi benalu atau sekedar menjadi apalah itu artinya ya. Kalau saya pribadi, di saat saya susah, saya fokus. Yang penting dari hari ini sampai 1 minggu saya bisa makan. Yang penting dari ini sampai 15 hari ke depan saya bisa makan. Yang penting hari ini sampai bulan depan saya bisa makan. Yang penting dari hari ini sampai 6 bulan saya ada untuk makan. Itu aja dulu, saya fokusnya di sana. Setelah itu, setelah 6 bulan untuk makan aman, baru mulai memikirkan masa depan. Gitu. Baru mulai memikirkan nabung untuk membeli sesuatu. Jadi saya itu benar-benar diajarkan oleh alam, oleh situasi, di mana saya anak jalanan, korban perceraian, tidak punya rumah, apalagi warisan tanah, tidak ada. Kemudian ada ujuk-ujuk pahlawan kesiangan yang sok bijak, sok tahu, sok cerdas, sok pintar, mengata-ngatai saya. Ada yang bilang balian mata duitan, ambigu, hampir mirip kayaknya kayak Jokowi ya. Berbagai sebutan ditujukan kepada saya. Saya tidak marah. Saya tidak marah, saya tidak tersinggung, saya juga tidak dendam. Cuma saya merasa lucu saja. Karena begini, di saat orang belum tahu siapa orang yang ia nilai, siapa orang yang ia bully, artinya dia sedang menilai dirinya sendiri, menunjukkan kualitasnya sendiri. Itu bisa dia membuli seseorang yang dia belum tahu bibit bebet bobot.
dia sama dengan menunjukkan kebodohannya dia sendiri. Astungkare Ketut Diarse tiang sangat sabar. Nyoman Merte rahayu siap laksanakan. Ketut bawe salam rahayu jero mogi sehat selalu. Astungkare suksma banget. Doa semeton sami salam rahayu Pak Jero wayan ngetis salam rahayu muali. Saya sering dan bahkan apapun yang saya lakukan, saya share di YouTube saya. Saya share di YouTube saya dari A sampai hari ini kan. Jadi kalau mereka ingin tahu siapa saya, padahal cukup tonton saja. Dari awal mula saya nge-share video, konten, dia akan tahu. Nah, setelah dia tahu, mau memberikan tiang tuntunan, dia senang sekali. Tapi sayangnya ada orang-orang yang baru belajar, mungkin baru bisa beli HP. Saya lihat postingan di Facebooknya baru 2, 3, atau 4 maksimal. Mungkin lewat chat di beranda dia yang belah konten saya yang mungkin waktu itu konten candaan dia ya smart viral, yang mana teman saya plus pasien saya yang ke Pemutaran mau singgah, katanya kalau sepi mau singgah gitu. Saya bikin video candaan iseng-iseng yang share di Facebook. Woi, saya dibully, dibilang balian sombong, Pulau Gajum, di atas langit ada langit. Saya ini orang yang tidak percaya dengan di atas langit ada langit. Mungkin saya satu-satunya orang yang tidak percaya dengan bahasa di atas langit ada langit ya. Saya tidak percaya itu. Yang saya percaya di atas ada langit. Itu aja. Kalau di atas langit ada langit, saya tidak percaya. Yang belum merasa hidup ya nih. Anak marubah yang pertama pakai cokcok ini Pak. Len dadi diastun ya seger debes bok-bok yang dadi jek mendap orang sing bisa ngudiang nak nih kuasa nih nyegerang tuh mare benah yang kini jem keluton. Ini komenan dari Ketut Nuarse. Jadi ada perbedaan besar antara yang merasakan. Nah, ini juga postingannya belum ada kan? Postingannya belum ada sama sekali. Yang begini-gini apa namanya? Postingan aja belum ada. Ujuk-ujuk komen di status orang yang memang sengaja dia buat akun untuk membuli gitu. Artinya apa?
Artinya orang ini tidak punya pekerjaan. Pekerjaan dia tidak punya. Kasihan kan? Yang selama ini nonton video Jero tidak ada kesombongan yang Jero tunjukkan. Nah, Nika pun Nengah Hardiana yang sering nonton, jadi tahu ABCD, tahu jadinya, dan lebih memahami bagaimana karakter Jero Balengiler, yang mana dia memang belak-belakan apa adanya, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Bahkan istri saya sakit pun saya tunjukkan ke media sosial. Kenapa? Karena saya bukan tipe orang yang egois. Aku ada di balian yang kurang sakit orangnya gini kan. Saya bukan tipe itu. Bahkan saya ingin menunjukkan kepada umat bahwa saya ini manusia biasa, dan ingin meluruskan kepada mereka-mereka yang mungkin belum paham apa itu kata tapakan atau balian. Tapakan atau balian hidupnya lebih sengsara daripada orang lain. Saya yang katanya sayangan betara, yang katanya terlahir dengan panugrahan, hidupnya sengsara sekali. Kalau Anda pernah nonton pewayangan, mungkin belajar dari sana dulu. Baik Dewa Krishna, Pancapandawa, Rama, Biksu Tong, apa ada yang di antara mereka yang tidak sengsara? Kalau kita mau belajar dari sejarah kitab-kitab suci atau juga cerita-cerita, bahkan Mahadewa sendiri, Dewa Siwa, dihina. Apalagi saya manusia biasa. Wajarlah dihina. Tapi maaf dulu. Saya tidak akan pernah marah, apalagi merasa terhina dengan hinaan kalian. Tidak akan merasa terbuli oleh bulian kalian, karena saya tahu saya ini orang baik. Saya tahu siapa diri saya. Saya sudah menolong banyak orang. Baik, ini bukan masalah pengobatannya loh, ya. Ini bukan masalah pengobatannya yang bernama saya menolong orang. Baik itu meminjamkan uang, memberikan tuntunan, memberikan ramuan gratis, memberikan istilahnya wejangan. Saya yang tahu diri saya. Tapi tetap saja saya manusia yang penuh dengan dosa. Begitu. Saya bukan makhluk suci, saya adalah makhluk biasa-biasa saja yang terus menata diri untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Tadi saya live kan ngomong, tuh pasiennya yang kakinya sudah bengkok gini, ya. Sudah agak bengkok dan jalannya tertatih-tatih. Waktu pertama datang, dia sampai berhenti bekerja
Akibat sudah tidak kuat berdiri 5 menit saja sudah tidak kuat. Umurnya baru 45 tahun. Diantar oleh temannya ke sini. Bahkan dia di saat itu tidak punya uang. Yang nganter itu bawa mobil, bahkan tidak dibelikan minyak apalagi makanan. Nah, saat berobat, karena sebelum pengobatan saya sudah menjelaskan ramuan, jadi dia terus terang ngomong, Pak Jero, saya enggak bawa uang, ini uang saya cuma bawa uang 50, dikasih saya tolak. Pak, enggak usah ngeluarin uang, ini ramuannya ada 6 botol, bawa saja, ingat, fokus yang penting Anda sembuh. Tuh. Terus dia keluar jingkrak-jingkrak di luar. Yang nganter kan keheranan. Astungkare tadi beliau datang, sudah bisa bawa motor sendiri bersama istrinya, beliau yang bonceng. Dan Astungkare katanya sudah ada panggilan kerja. Jadi bulian kalian tuh sudah hangus buat saya. Di saat saya bisa menyembuhkan, melalui saya bisa menyembuhkan satu orang ini, yang mana dia punya istri, punya anak, punya orang tua, saya sudah merasa menang 1 miliar saya. Gitu. Lo Supadmi, ya Astungkare Lo Supadmi. Jadi begini, yang selalu mengatakan kepada siapapun yang datang berobat, ayo kita sama-sama memohon semoga ada jodoh. Iring sareng-sareng mapinunasan dumugi wenten pemargi. Artinya apa? Yang menyembuhkan bukan saya, ya. Dan bagi yang tidak berjodoh, saya selalu mengatakan, jangan patah semangat, teruslah berjuang. Mungkin dengan saya tidak berjodoh, mungkin dengan di tempat lain berjodoh. Makanya di pengobatan Jero Balen Iler ada bahasa wajib. Wajib datang 3 kali. Ya, pengobatan pertama, kedua, dan ketiga. Jika pengobatan ketiga kali langsung sembuh, disyukuri. Jika sudah pengobatan 3 kali belum sembuh tapi sudah ada perubahan, kembali lagi kepada pasien. Kalau mau lanjut berobat boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah 3 kali pengobatan tapi sama sekali tidak ada perubahan, artinya kita tidak berjodoh. Nah, jadi pesan saya begini, bagi kalian yang mungkin berjodoh berobat dengan saya, jangan pernah berterima kasih kepada saya, berterima kasihlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bagi yang belum berjodoh, bukan berarti boleh menghina orang yang pernah dimintai tolong. Bukan berarti Anda punya hak paten untuk membuli apalagi menghina saya. Pelayanan saya ikhlas, tapi kalian balas dengan hinaan hanya gara-gara tidak berjodoh. Terus keadilannya di mana? Sama dengan begini, kalau kamu sekarang sekolah di satu perguruan tinggi, kemudian kamu tidak dapat pekerjaan, apakah kamu akan menghina sekolah itu plus dosen-dosennya? Apakah ini cerminan manusia yang katanya terlahir di keluarga baik-baik, terlahir di keluarga yang beragama, yang menjunjung tinggi budaya ketimuran?
Ada tadi saya baca komen, hahaha, saya ada keluarga berobat ke sini, tidak ada perubahan, dikasih ramuan Thai Black gitu. Ada itu hinaan seperti itu. Diberikan ramuan Thai Black gitu katanya. Itu penghinaannya luar biasa sekali, tapi saya maafkan. Saya membuat ramuan itu, menciptakan ramuan itu melalui permohonan. Mencari bahannya pun tidak gampang. Kemudian ramuan itu sudah menyembuhkan banyak orang. Dan tiba-tiba ada seseorang yang tidak saya kenal langsung menghina ramuan saya plus menghina saya. Terus seumpama besok Anda yang menghina saya tiba-tiba terkena stroke atau saraf kejepit, Anda datang ke rumah sakit dikasih pil sama dokter, terus sudah berobat tidak ada perubahan, habis pilnya kumat lagi. Apakah Anda akan menghina rumah sakit itu plus dokternya? Di dalam kehidupan setiap orang berproses tak lepas dari takdir dan karmanya. Ada orang yang sudah mati-matian bekerja, bahkan sudah sampai ke luar negeri bekerja, tetap saja miskin. Ada orang yang pagi, siang, sore, malam bekerja, tetap saja hanya cukup untuk makan. Artinya apa? Artinya setiap orang sudah punya porsinya masing-masing. Tulis jidat dan garis tangan serta takdir ini tidak bisa lepas. Ada orang sudah pacaran 6 tahun, bahkan sudah kumpul kebo, tapi tidak berakhir di pernikahan. Tidak berjodoh. Loh Supadmi, orang sabar disayang Tuhan Pak Jero Astungkare. Wayan suksma rahayu Pak Jero rahayu. Orang sabar rezekinya lebar. Sekali padir Pak Jero rahayu. Jadi ini saya yang 20 tahun, sekali lagi saya yang 20 tahun berusaha menghindar untuk menjadi seorang balian. Semoga selalu sehat dan murah rezeki sekeluarga Pak Jero Astungkare Wayan Sukarme lan semoga sami, semoga kita semua diberkati. Ketut mudita raja wengi mugi rayu rayu. Jadi begitu. Kembali lagi saya garis bawahi 20 tahun saya berusaha menghindar agar tidak jadi seorang balian. Makanya di pewintenan kedua saya khususkan pewintenan pemangku, karena saya ngiringan ke pemangkuan dan balian, jadi saya anggap mungkin saya boleh memilih, saya memilih ingin jadi pemangku gitu. Jadi waktu pewintenan pertama, pewintenan Saraswati itu dilakukan oleh keluarga besar. Pewintenan kedua
di Penarungan ya, itu saya khususkan, saya ingin, karena tidak boleh menghindar, oke lah saya pilih jadi pemangku saja. Tetapi ternyata tidak boleh. Saya yang cerdas, ya, yang bisa bahasa Inggris, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Indonesia, bahkan walaupun 30 tahun tidak berbahasa Madura, tetap ingat sampai sekarang, ini mantra yang ada di buku 2 lemper saya hafal selama setengah jam. Sudah hafal saya 2 lemper, saya ulang-ulang. Lagi 2 harinya hilang mantranya. Saya berusaha lagi mencari, saya berjuang lagi, hafal lagi. 2 hari hilang, 2 hari hilang lagi. Karena saya bingung, saya menanyalah ke teman tiang bernama Jero Artaya, memohon petunjuk. Jero, dados begini nih. Beliau ketawa. Jero memang ngiringan kekalih ke pemangkuan lan balian. Tetapi ke pemangkuannya hanya 25%. Jero tidak ngamongin pura, tapi itu ke pemangkuannya untuk ngantebang Banten bagi mereka nanti yang rauh, yang lunas tambe. Sedangkan saat itu, di zaman itu saya membeli seluruhnya itu perlengkapannya sekitar 2.400.000 sampai 2.500.000 tuh untuk keleneng dan lain-lain. Dan anehnya lagi, waktu di Pasraman, di Penarungan, kita kan habis mau winter nih, dilatihlah untuk keleneng. Keleneng saya enggak bunyi-bunyi, sampai saya jadi bahan ketawaan di sana. Tidak ada suara. Jadi langsung Bawati ketawa, dia, sabar Jero, mungkin nanti bisa. Nah anehnya di saat saya pulang, tangan saya di mobil begini. Sampai di rumah waktu itu saya ambil lagi gentenya, tiba-tiba ada suara ning, langsung ada suara. Aneh kan? Jadi artinya saya memang tidak boleh ada guru. Bahkan sampai detik ini pun suara gente itu ya otomatis saja begitu gitu. Tanpa guru, tidak ada yang ngajarin. Dan mantra-mantra yang terucap pun muncul begitu saja. Cuma di dalam mimpi dikasih mantra, dalam mimpi dikasih mantra. Yang sering ngasih saya mantra ya ialah Tabe Pikulun, Ratu Hyang Sakti. Kalau Ide Betara Siwa langsung memberikan panugrahan, Hyang Ibu Durga memberikan panugrahan. Kalau Ratu Hyang Sakti memberikan mantra, kalau Ratu Gede Tabe Pikulun memberikan panugrahan. Bahkan waktu saya tampil pertama kali ke dalam pet, di saat kita sudah menghidupkan dupa, saya langsung melihat sinar hijau keputih-putihan. Dan itu disaksikan banyak orang. Dan kemarin lagi saya dapat pawisik, langsung melalui tapakan Ide, disuruh lagi tangkil ke dalam pet untuk mendapatkan panugrahan yang berikutnya. Jadi apa gunanya mengada-ada gitu loh. Apa gunanya saya menipu umat dengan pengobatan? Dan apa salahnya jika saya memberikan nilai untuk pelayanan saya? Apakah
dengan menggratiskan itu baru dianggap ikhlas? Gitu lagi. Apakah jika memberikan nilai karena lama tidak dihargai itu salah? Ingat, ada sebab, ada akibat, ada proses, ada perubahan. Melalui proses ada perjalanan, ada pembelajaran. Dan melalui proses itulah akhirnya ada angka begitu. Karena pada akhirnya dulu yang saya waktu awal-awal buka, bahkan dulu 15 tahun saya pengobatan gratis, pengobatan keliling Bali, kan ini keliling Bali, saya tidak ada angka, bahkan yang keliling Bali pun tidak ada angka. Berapa jero sesarinya? Seikhlasnya Pak, seikhlasnya Bu. Apa yang terjadi? Fenomenanya adalah orang yang datang untuk mengobati pun kadang-kadang tidak dihargai. Bawa motor perjalanan 2 jam dikasih sesari 50.000. Beli nasi, beli minyak, beli rokok kurang. Perjalanannya jauh lagi. Waktu itu tapakannya masih tinggal di kos-kosan. Saya anggap ini adalah ujian, Saya sangat semangat sekali ngayah, ikhlas. Bawa mobil perjalanan 2 jam. Habis waktu itu beli minyak 150, beli sate kambing 75, beli rokok 25. Habis 250.000. Diisi sesari 100.000. Manbati baliane. Itu belum lagi saya meninggalkan istri jauh-jauh bawa mobil. Kalau saya nabrak tambah banyak lagi untungnya. Kalau saya digampes truk, saya yang nabrak. Bahkan kalau saya kecelakaan sampai mati, untung saya banyak sekali dong ya. Dan mati, dan ngalahin kurnan, dihargai 100.000. Ada nggak yang berpikir tapakan itu di perjalanan apapun bisa terjadi? Secara skala dulu, jangan ngomongin nisnya lagi. Kemudian dia mulai melinggih tek di kos-kosan saja. Ayah, udah ada beberapa Pak Jero, saya tidak tahu kalau ngayahnya seperti ini. Pak Jero banyak sekali ngeluarin tenaga. Dados tiang nambahin sesari Pak Jero. Oh ini dulu sarang Jero istri mantan. Ada yang penyakitnya sudah parah, mobilnya mewah, HP-nya Apple, emasnya gede, sesarinya 25. Sampai sembuh 25. Saya tetap ikhlas. Nah di zaman itu cuma ada beberapa pasien saya seperti itu. Pasien saya yang kanker usus, dia sesarinya 100. Nah, ada pasien saya yang kanker usus dulu, dia sangat menghargai saya. Dia sesarinya 100 gitu. Padahal dia orangnya saat itu sedang susah loh. Tapi balasan Tuhan juga luar biasa. Astungkare melalui perpaduan pengobatan tradisional saya dan pengobatan dokter, beliau sekarang sudah bisa jualan, sudah menikmati hidupnya lagi. Jadi pelajarannya di sini apa? Saya diajarkan oleh umat. Tuhan juga menunjukkan segalanya. Ini loh saudara-saudarimu. Bagaimana ia menuntutmu untuk melayani mereka, tetapi hasil atau jerih payahmu tidak dihargai.
Sampai waktu itu saya sempat hampir mati. Di saat saya sudah benar-benar lelah plus, saya lihat istri saya tidur. Kalau saya beneran mati, ini anak orang yang saya ajak ngayam, nanti hidupnya gimana? Apakah saya harus terus blogajung hanya demi menyandang gelar ikhlas ngayah? Saya melupakan tanggung jawab saya untuk membahagiakan diri saya, membahagiakan diri istri saya, membahagiakan keluarga saya, baik itu di pihak orang tua saya dan di pihak mertua saya. Akhirnya saya melakukan meditasi. Saya memohon Sareng Ida Sesunan, apakah boleh saya mengisi angka? Dan petunjuknya mengatakan boleh, asal tidak keterlaluan. Jika Sesunan saya bilang boleh, ngapain saya harus peduli dengan omongan kalian yang membuli saya? Karena saya tidak takut dengan kalian, tetapi saya takut dengan Sesunan saya. Saya tidak pernah takut dengan manusia. Dan saya juga tidak pernah berani dengan manusia. Artinya bagaimana? Kalian semua saudara saya. Saya tidak pernah takut dengan kutukan manusia, tapi saya takut jika Tuhan yang mengutuk saya. Jadi dari sekian banyak bulian, saya tidak pernah pandang bulu siapapun dia. Jika saya pas ada waktu, pasti saya balas. Saya berikan pemahaman. Kalau belum juga dia paham, ya saya undang dia, silahkan datang ke tempat saya. Ayo kita berkenalan, kita bertatap muka. Di sini ada kopi, ada. Kita ngobrol. Silakan ngobrol dengan pasien-pasien saya. Kemudian tanyakan satu persatu apakah mereka keberatan, merasa ditindas, merasa ditipu atau gimana. Gitu. Sekali lagi, saya yang paling takut untuk mengisi angka. Saya yang paling takut untuk mengisi angka. Tetapi saya disadarkan juga oleh Sesunan saya bahwa memang harus diberikan angka. Karena di zaman Kali Yoga, jangankan kamu hanya seorang tapakan. Di zaman sekarang, ibunya yang melahirkan, bapaknya yang membesarkan pun kadang tidak dihargai. Kadang-kadang saudara kandungnya pun diajak ribut hanya demi yang namanya warisan. Gitu. Loh Supatmi, bagi tiang 100 terlalu sedikit nih ke Pak Jero, sedangkan Pak Jero mengobati nyawa taruhannya. Inggih, istilahnya begini. Kalau tiang, menurut tiang pribadi sih bukan masalah angkanya gitu. Sebenarnya tiang ikhlas sekali ngayah. Bahkan kalau tiang pribadi tidak mau mengisi angka. Tetapi tiang juga tidak boleh egois. Saya ini hidup di dunia, ya. Saya punya perut, saya tidak terlahir dari batu, saya punya keluarga, saya punya tanggung jawab, saya punya merajan, saya punya agama. Semuanya tidak ada yang gratis. Agama tidak gratis, merajan tidak gratis. Jadi kenapa yang saya lakukan harus saya gratiskan? Walaupun memang benar yang menyembuhkan bukan saya,
Tapi ingat, yang dipergunakan adalah badan saya. Badan saya ini pun butuh nutrisi. Dan nutrisi itu berasal dari makanan. Dan belum ada petani manapun yang dengan ikhlas, yang belum kenal dengan saya, membawakan berasnya gratis, membawakan buahnya gratis. Tapi banyak sih pasien-pasien saya yang membawakan beras, yang membawakan duren, membawakan manggis, membawakan jeruk, banyak. Wayan Sukarma, yang tiang aja tiwas bates bis 100 roko aqua jegas Pak Jero demi kesehatan kesembuhan. Inggih suksmo Wayan Sukarma. Intinya dia nunas ampura. Saya mohon maaf jika ini dianggap salah. Tapi tetap perjuangan saya sebenarnya adalah mengajarkan manusia untuk bisa menghargai hartanya, mengajarkan manusia untuk belajar menyisihkan rezekinya, agar nanti di saat sakit tidak menyakiti orang lain lagi. Di saat dia punya, dia jor-joran, beli ini beli itu, lupa nabung. Di saat sakit dia malah menyakiti orang yang ingin menyembuhkan dia. Artinya gimana? Artinya dia tidak peduli dengan ekonomi yang menyembuhkan, tapi dia ingin sembuh. Gitu. Dan perjuangan saya sekarang adalah saya anggap diri saya ini sebagai pendobrak perubahan spiritual Bali. Sekali lagi, pendobrak perubahan spiritual Bali secara belak-belakan. Yang lebih mahal dari saya banyak. Enak durinya waktu itu Pak Jero, takut nggak enak jadi malu. Saya makan tiga bungkul. Enak banget. Sabar titik-titik my brother. Orang-orang yang berbicara negatif nikah adalah orang-orang yang belum tahu tentang orang yang ketebak miring Jero. Yes, swastiastu nyaman titiang semeton titiang niki Made Sujana niki juga seorang tapakan. Beliau ngayah juga sama seperti tiang. Jadi seorang tapakan itu semua kena hukuman. Mereka tidak tahu bagaimana sakitnya hukuman. Ya, sakitnya hukuman yang langsung ditujukan kepada kita seorang tapakan. Ada yang tidak diberikan anak, ada yang diberikan anak cewek-cewek saja, ada yang dibikin sakit-sakitan terus, tak kunjung sembuh. Ada keluarganya yang hancur murat-marit. Ada juga yang seperti tiang, keluarganya hancur, korban perceraian, miskin, sakit-sakitan. Paling lengkap dah nih. Dinolkan 7 kali, anak belum dikasih. Tuh, sudah ngayah saja belum dikasih. Ujian kita tuh luar biasa. Ya, ujian seorang tapakan tuh luar biasa sekali. Tetapi syukurnya tapakan-tapakan seperti kita ini sifatnya sudah nerimo. Kita damai hidup kita. Hidup kita bahagia. Dan kenten jero nggih. Hidup kita damai, hidup kita bahagia. Karena kita memiliki rasa empati, kepedulian. Wayan Putra Angkasa Rayu Jero, salam sehat tetap di jalur beliau, ide yang widi. Nggih.
semua banget. Salam rahayu. Salam kangen juga untuk Bunda Made Chandri bersama Bapak terhormat. Jadi begini, siapa sih yang layak menuntut siapa gitu? Siapa sih yang layak menuntut siapa? Lo Supadmi, mudah-mudahan tahun ini dikasih momongan Pak Jero astungkare. Bahkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan nas ampure ringida susunan ditiang talering semeton sami yang sering sekali ngomong ingin mengurangi pasien, bahkan tadi keceplosan saya ingin menutup pengobatan saya. Benar-benar ingin menutup pengobatannya dan ingin fokus untuk punya momongan, tapi saya tidak berani. Kalau mau jujur saya ngomong, ya itu benar dari dalam hati saya. Saya ngayahnya sudah totalitas, sudah mengorbankan segalanya, bahkan tidak punya kesempatan untuk fokus buat anak, kan gitu. Masih saja ada yang membuli gitu, tapi saya tidak marah, cuma saya ada rasa kecewa sebagai manusia. Bahkan sempat tadi terlontar, kalau boleh saya ingin tutup aja pengobatannya. Tapi saya tidak berani. Nanti lagi saya salah. Ide susunan yang akan menghukum saya. Makanya saya sering mengatakan, saya tidak pernah takut dengan manusia, tapi saya juga tidak pernah berani dengan manusia. Artinya begini, saya belum pernah nantang siapapun. Nantang leak atau apapun tidak pernah. Tapi ada nggak kalian itu bisa merasakan penderitaan saya dari kecil, sakit-sakitan, ditinggal orang tua, miskin, sendirian, berjuang, tidak mau ngiring dinolkan 7 kali, sekarang sudah ngiring, masih saja ada yang membuli, dan belum ada momongan. Ada nggak yang bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu? Walaupun saya sering tersenyum, saya sering bercanda, tetap saja saya manusia biasa. Apalagi setiap datang dari kondangan istri saya nangis, katanya dibully, bahkan hampir sempat tidak mau lagi kondangan. Saya tidak ngasih, ya sabar. Jadi begitu semeton, saya curhat nih ya, saya curhat karena saya jujur aja, saya jujur. Kejujuran itu mahal dan sudah langka sekarang, benar nggak? Kejujuran itu mahal dan langka. Wayan Soekarno astungkare suksmu banget nih. Intinya itu semeton. Jika saya mengikuti kata hati saya dan melupakan tanggung jawab saya benar-benar ingin menutup pengobatan saya. Tetapi saya tidak bisa lagi melawan arus. Saya harus ngayah, saya harus menjalankan titah, sudah ditakdirkan
menjadi pelayan umat. Sesida-sida saya akan fokus ngayah. Dan saya mohon doa sama Don Sami. Semoga jero istri segera terbebas dari bulian. Kalau saya sudah biasa sih. Saya kasihan dengan istri saya. Kalau saya sudah terbiasa dibully. Jadi sekarang saya ingin membahagiakan istri saya. Ternyata dengan saya belikan mobil belum cukup. Jadi begitu. Makanya saya ingin berterima kasih juga kepada orang-orang yang membuli saya ya. Intinya mudah-mudahan bulian Anda bisa membantu saya untuk mengurangi pasien. Dengan berkurangnya pasien, saya bisa sedikit beristirahat gitu. Sedikit bisa beristirahat. Ya itu dan makanya setiap kondangan ada saja yang membulikan, kasihan. Pulang-pulang nangis. Swastiastu. Ampura deh Pak Jero. Karena ntar acara gede. Guys, kangen bentar acara ulang tahun dikit di Santiang. Oke. Tapi kena. Tapi kena. Nggih kangen kendaraan nemen turun nulirum nemen. Nggih, ampura. Nggih. Nggih. Rayu. Nggih. Jadi inilah lika-liku kehidupan. Kalau Cian sudah tahan banting, kalau Cian sendiri sudah tahan banting, istilahnya tidak tersentuh oleh yang begitu-begitu. Tapi saya juga tidak egois. Ada seorang wanita yang saya ajak ngayah dari pagi sampai malam, yang tak memiliki kesalahan apa-apa tapi dibully. Kasihan kan? Apakah setiap saya bertemu dengan orang miskin, saya harus menghina orang itu? Cai pedang lemah magai lacur tiwas cai. Apakah saya harus menghina mereka seperti itu? Sama dengan orang yang menghina istri saya. Wih, bangun dong kalau nenganten silang lapana. Bangun sugih. Kalau untuk saya pribadi kan enggak santai, tapi untuk seorang wanita kan jahat sekali. Tapi apa yang saya berikan bekal untuk istri saya? Sabar, jangan marah, jangan tersinggung. Ngomong aja begini, iya Bu, selamat, Ibu beruntung sudah dikaruniai anak. Terus tanya dia, apakah Ibu sudah bahagia bisa punya anak? Apa Ibu menderita karena anaknya beler sudah diorain? Jawab saja begini,
kami walaupun belum punya anak, kami bahagia karena kami menolong banyak anak-anak, anak anjing, anak manusia. Itu aja jawab, yang aja ada begitu. Tapi kalau bisa ya, buat kalian yang diberikan rezeki yang bernama anak, tolong jaga mereka baik-baik. Titipan itu dididik, dijadikan manusia yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Jangan kau rusak anakmu dengan cinta dan kasih sayang yang salah. Jangan kau sakiti anakmu dengan cacian, makian, ataupun bentakan. Itu pesan dia. Kalau untuk yang sendiri, tidak apa-apa. Kalau masih belum puas membuli saya undang. Silahkan bully saya lagi. Kalau belum puas menghina saya, silahkan hina saya lagi. Kalau belum puas ngata-ngatain saya, silahkan kata-katain lagi. Jika itu bisa membuat dirimu puas dan juga bahagia serta senang, bisa ketawa, saya pun ikut senang. Mungkin kamu tidak punya jalan untuk kesenangan, mau beli ini uang tidak punya, mau beli itu pekerjaan tidak punya, jadi sibuk bingung. Aku mah gayanya ya udah, habiskanlah waktumu untuk membuli. Inggih, salam yang sampaikan nanti Bu Supatmi. Pak Jero, kenapa ya saya pulang kampung kok banyak orang-orang ngegosip dan membuli? Saya bilang enggak juga. Jangan mengecap orang kampung seperti itu. Saya orang kampung. Nah Pak Jero, kok beda dengan di kota ya? Oh iya, bedanya begini. Kalau orang di kota, mereka sudah lelah, habis waktunya untuk cari uang. Kalau orang kota, kesibukan yang menyebabkan dia tidak punya kesempatan untuk membuli orang lain atau ngomongin orang lain. Tetapi kadang-kadang di desa, mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan menyibukkan diri dengan membicarakan orang lain. Tapi itu pun tidak semuanya begitu. Hanya beberapa orang saja yang sifatnya iri, benci, dengki, dendam, emosi. Begitu. Tidak semuanya. Saya ini ada di desa. Saya tidak pernah ngomongin orang. Ngomongin orang, waktu nggak sempat. Pulang aja. Jangankan ngomongin orang. Kadang-kadang adik saya bolak-balik ke sini sampai 5 kali. Tidak ketemu dengan saya. Karena saya sibuk aja. Tapi saya berharap dan berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, semoga tahun ini tidak ada banyak orang yang sakit. Semoga semua makhluk di dunia terberkati, sehat, murah rezeki. Dengan semakin banyaknya orang sehat, mudah-mudahan
mudah-mudahan semakin sedikit orang yang datang berobat. Oh, itu doa dia. Jadi di sini dia tidak menolak ya. Saya tidak menolak orang yang datang berobat. Jadi beda sekarang. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang sakit, agar semua umat sehat dan murah rezeki, sehingga tidak banyak orang yang berobat. Jadi tadi saya sempat dikritik juga sih secara langsung, Pak Jero nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh Pak Jero nolak. Benda Pak, saya nggak nolak, cuma saya ingin mengurangi, gitu kan. Nah sekarang saya sudah lebih paham bagaimana caranya mengurangi pasien, yaitu dengan cara mendoakan semoga semua makhluk sehat dan berbahagia. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Jerome Balanghilar, tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya juga memaafkan bagi siapapun kalian yang sudah membuli saya. Intinya kita semua adalah saudara, pilihlah yang belah. Bung Alit Suartini, ampun Pak Jero, jangan sampai melepas ngayah sebelum ada pewarisnya, tapi mohon diatur waktunya dan jaga kondisi berdua. Asungkara segera terwujud. Asungkara suksma Bung Alit Suartini. Tadi juga sudah ada yang mengingatkan Tiang bahwa Tiang tetap harus ngayah. Tiang hanya berdoa semoga tidak banyak yang sakit, itu aja. Oke, dan tutup dengan kalimat santi. Om Santi.